yang kita perlu perhatikan dalam masalah amalan di bulan Ramadan. Ini penting sekali, akhi azakumullah wa yakum. Kenapa? Pertama, karena Ramadan itu bulan yang mulia. Dan para ulama mengatakan, amalan soleh apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan keburukan apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka dosanya pun juga menjadi lebih besar. Makanya hati-hati. Kalau antum pergi ke Mekah, sholat di sana itu ya 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat lain. Tapi dosanya juga sama. Jadi kita jangan mikir pahalanya doang. Wah, sementara di sana matanya jelalatan. Cantik ya. Itu dosanya tambah gede, Mas. Jangan-jangan pas kita pulang ke Indonesia, dosa sama pahalanya seimbang lagi. Waduh, ya mengerikan. Makanya banyak para sahabat ya yang keluar dari tanah haram tuh di antara alasannya itu. Karena kata sebagian mereka, berbuat dosa di luar tanah haram lebih ringan 70 kali lipat dibandingkan di tanah haram. Masya Allah. Demikian pula, ini bulan Ramadan waktu mulia, Pak. Maka pahala dilipat gandakan, dosa-dosa pun menjadi besar. Maka dari itulah ya akhi, berarti di bulan Ramadan ini kita berpikir bagaimana kita fokus untuk beramal ibadah. Apa saja amal ibadah tersebut? Yang pertama, yang sangat ditekankan adalah 3 amal. 3 amal ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Dan subhanallah ya akhi, 3 amal ini Rasulullah mengatakan sebagai pintu-pintu kebaikan. Apa 3 amal itu? Pertama apa? Puasa. Kalau ini memang sebuah kewajiban ya. Yang kedua apa? Salat malam. Yang ketiga apa? Sedekah. Iya. Adapun dalilnya tentang puasa sudah kita sebutkan tadi. Tentang salat malam juga sudah kita sebutkan tadi. Adapun tentang sedekah, Ibnu Abbas berkata sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan adalah Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, untuk apa? Yudarisul Quran, mudarasatul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah, kata Ibnu Abbas. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan harta daripada angin yang bersepoi. Ternyata di bulan Ramadan Rasulullah SAW meningkat kedermawanannya. Rasulullah SAW meningkat sedekahnya. Kenapa? Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sana ada rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui. Kenapa Nabi SAW lebih meningkatkan sedekah di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya? Pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan waktu yang mulia. Sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, dikarenakan puasa itu apa? Junnatun yajunnu bil 'abdu minan nar. Perisai yang akan menamengi seorang hamba dari api neraka. Sedangkan sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan apa? Api.
Bayangkan Pak, kalau kita punya pemadam tapi nggak punya perisai, kurang kuat. Kalau kita punya perisai tapi nggak punya pemadam, kurang kuat. Tapi kita punya perisai, punya pemadam, ini dahsyat. Maka dari itulah ya, inilah diantara hikmahnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbanyak bersedekah di bulan Ramadan, supaya kita punya pemadam. Kalau puasa perisai, sedangkan sedekah apa? Pemadam. Sehingga sangat kuat untuk memadamkan api neraka. Sangat dahsyat sekali ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW banyak bersedekah di bulan Ramadan? Agar terkumpul padanya semua pintu-pintu kebaikan. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau, hai Mu'adz, kepada pintu-pintu kebaikan? Bahkan ya, ini pintu-pintu kebaikan. Maksudnya pintu kebaikan itu apa sih Pak? Maksudnya ya, setiap kebaikan itu pasti punya pintu. Kalau kita punya pintu-pintu ini, berarti akan terbuka kepada kita kebaikan yang sangat banyak sekali, di mana Allah akan mudahkan untuk kita kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena ini pintunya ya. Kata Mu'adz bin Jabal, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-shaumu junnah." Puasa itu perisai. "Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. "Wasolatur rajul fi jawfil lail." Dan salatnya seorang hamba di tengah malam. Lalu kemudian Rasulullah membawakan firman Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menyeru Rabb-nya dengan penuh berharap dan rasa takut. Dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa? Rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya. Maksudnya itu yang Allah sediakan di surga nanti. Ya, berupa hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas di pikiran, dan tak pernah terdengar oleh telinga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan amalan mereka. Lihatlah ya akhi, azakallah wa iyyakum. Ternyata Nabi mengatakan bahwa pintu-pintu kebaikan itu 3. Apa tadi? Yang pertama? Puasa. Yang kedua? Sedekah. Yang ketiga? Salat malam. Berarti di siang hari kita puasa, alhamdulillah. Di malam hari kita tarawih, salat malam. Ditambah sedekah. Berarti pintu kebaikan sudah kita miliki semua. Kalau kita memiliki 3 pintu kebaikan ini, wallahi ya akhi, akan terbuka kepada kita semua kebaikan di mata kita. Ya Allah. Ini diantara rahasia kenapa Nabi SAW ya akhi banyak bersedekah di bulan Ramadan. Rahasia yang keempat, kenapa Nabi SAW banyak bersedekah di bulan Ramadan? Disebutkan dalam hadis dalam riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar, yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha, di mana bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Gimana ya? Berarti
nggak ada pintu, nggak ada jendelanya dong. Ya akhi, antum jangan mikirin kayak kamar di dunia, akhi. Ya, maksudnya Nabi itu menjelaskan saking ajibnya nih kamar, luar biasa. Karena antara surga dan dunia itu nggak bakalan sama. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah kamar-kamar tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan, wa atabal kalam, memperbagus ucapan, wa adamas siyam, dan terus berpuasa, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan ia pun salat malam. Rupanya apa? Kamar-kamar itu buat mereka ini. Yang pertama buat siapa? Buat orang yang memberi makan, sedekah. Wa atabal kalam, mengucapkan kata-kata yang baik. Ketika sedang berpuasa, sangat dianjurkan kita menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Iya. Apalagi berpuasa. Di bulan Ramadan kita berpuasa, setiap harinya kita berpuasa. Apalagi salat malam. Di bulan Ramadan setiap malam kita sholat tarawih. Maka ya akhi, ya orang yang bisa melakukan ini di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa itu. Masya Allah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ini diantara hikmah kenapa Nabi SAW memperbanyak apa? Sedekah di bulan Ramadan, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, ini amalan. Dan antum yang nggak punya duit jangan sedih pak. Aduh, saya nggak bisa sedekah nih. Kalau bisa saya yang dikasih sedekah. Kita jangan punya pikiran kayak gitu pak. Ya. Karena justru di saat kita takut miskin, di saat kita susah, bersedekah itu lebih besar lagi pak pahalanya. Ya. Hadis yang pernah saya dan mungkin sering saya sampaikan, Nabi SAW bersabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Hadis ini diriwayatkan Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada orang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kok aneh? Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta yang melimpah ruah, banyak hartanya. Lalu ia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham saja. Lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka ini lebih besar pahalanya dari yang ono. Kalau antum punya uang di bank 10 miliar, kira-kira antum sedekah 10 juta ringan gak mas? Alah kecil. Duit saya masih 9,99. Masya Allah, masih banyak. Tapi kalau antum duitnya cuma 50.000, duh, sisa gajian nih bulan ini tinggal 50.000, gimana nih? Mikir mau bersedekah 25.000, waduh pak, ya perjuangannya itu loh. Yang Allah lihat itu perjuangannya, bukan nilainya. Di saat perjuangannya yang begitu berat untuk melawan kekikiran dan ternyata kita berhasil mengalahkannya dan kita infakkan juga, wallah antum lebih baik daripada orang kaya itu. Nggak apa-apa, mereka Masya Allah ya, infaknya ratusan juta ya. Ya jelaslah mereka duitnya miliaran. Antum Masya Allah berinfak 20.000, itu juga dengan penuh perjuangan 20.000 gitu kan. Masya Allah, antum lebih baik daripada mereka. Karena yang Allah lihat itu apa? Perjuangannya, rasa beratnya itu. Ya. Makanya disebut ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah,
Apa sih sedekah yang paling utama? Kata Rasulullah, afdalus shadaqah, sedekah yang paling utama itu wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Yaitu engkau dalam keadaan sehat, kikir, dan engkau takut kefakiran. Dan di saat itu sedekah menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir kurma. Kata Rasulullah SAW, idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin, apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, tapi dengan dari hasil dari usaha yang halal, kata Rasulullah, taqabbalallahu biyamini, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembangbiakan hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Antum pernah enggak kalau ada yang minta-minta dikasih sebutir kurma? Kayaknya jarang ya. Sebutir kurma. Mungkin bagi orang miskin 500 perak lebih berharga daripada sebutir kurma, Pak. Tapi sebutir kurma ketika kita infakkan dengan penuh keikhlasan dan dari usaha yang halal, ternyata Allah terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang-biakan sampai menjadi sebesar gunung. Luar biasa. Makanya kita jangan menganggap remeh sedekah sekecil apapun. Jangan kita menganggap remeh, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam sedekah. Ya. Kemudian yang kedua tadi yaitu salat malam, salatul lail. Wallah, tidak ada salat sunnah yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali salatul lail. Salat malam itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 7 kali dalam 7 ayat. Mana nih para hafadhah yang hafid Quran, mana nih? Siapa yang hafal hadis ayat tentang salat malam? Pada kemana ini? Kok nggak pernah kelihatan nih? Santri-santri tahfidz Quran mana nih? Pada pulang ya? Enggak? Cuma 2 orang aja pada pulang? Apa? 2 orang pulang. Yang lain? Yang lain mana? Ngacung. Santri tahfidz mana? Enggak ada yang ngacung. 1, 2, 3. Santri tahfidz bukannya banyak, ratusan, puluhan. Coba sebutkan ayat tentang salat malam. Apa? Surat Al-Muzammil, siapa yang hafal? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Hai yang berselimut, bangunlah di waktu malam, ya, kecuali sedikit saja, setengahnya lagi, atau kamu kurangi lagi tak sedikit, atau kamu tambahkan lagi dan bacakan Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu beban yang berat. Apa itu? Risalah. Dan sesungguhnya ibadah di waktu malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih mengesankan di hati, mengokohkan hati. Dan itu amal ibadah yang paling baik. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW ketika mengemban dakwah yang sangat berat di kota Mekah, menghadapi rintangan yang begitu berat dalam dakwah beliau, ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasul apa? Salat malam. Kenapa? Allah di sini memberikan alasannya, karena salat malam itu lebih mengokohkan hati. Maka siapa di antara kita yang ingin hati kita lebih kokoh di atas Islam dan iman,
hati kita lebih kokoh di atas kebaikan, salat malam. Salat malam. Makanya orang yang senantiasa salat malam itu Allah berikan kepada dia apa? Kekuatan untuk istiqomah insyaallah. Orang yang senantiasa menjaga salat malam ya akhal Islam, Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kebaikan. Ya Allah. Siapa yang hafal surat Az-Zariyat? Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Dan sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Allah menyebutkan yang paling utama, dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka pun beristighfar. Rupanya Pak, karakteristik penduduk surga yang paling utama apa? Salat malam. Salat malam itu karakteristik penduduk surga yang utama ya akhwat Islam azakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisolatil lail." Hendaklah kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian, orang-orang saleh. Masya Allah. Iya. Nabi juga bersabda, "Alaikum bisolatil lail. Fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas." Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Dan keperkasaannya di saat ia tidak mengharapkan bantuan manusia. Mukmin itu ternyata Pak, kemuliaannya terletak pada salat malam, Masya Allah. Maka siapa saja yang ingin mulia Pak, salat malamlah. Allah, orang yang senantiasa salat malam, Allah tinggikan derajatnya di sisinya ya akhwat Islam. Apalagi di zaman penuh fitnah Pak. Di zaman yang penuh fitnah itu sangat dianjurkan salat malam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur tiba-tiba sambil berucap la ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzilat minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqid li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ternyata di akhirat telanjang, kata Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau mengambil faidah. Kata beliau, di antara faidah yang kita petik dari hadis ini, di masa yang penuh fitnah, maka kita sangat dianjurkan untuk selalu bermunajat, terutama di waktu malam. Ini zaman fitnah, akhi. Kita sekarang hidup di zaman fitnah, akhi. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kita lihat. Maka pada waktu itu ya akhi, seorang penuntut ilmu sangat membutuhkan salat malam. Seorang penuntut ilmu sangat penting untuk salat malam. Karena dengan salat malam itu insya Allah akan menjaga keimanannya, kekuatan ia untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhi ya, salat malam. Makanya di bulan Ramadan kita dilatih salat malam. Walaupun ya salat malam kita yang enggak samalah dengan salat malamnya salafus saleh terdahulu, Pak. Kalau salafus saleh terdahulu itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ya disebutkan, mereka kalau salat tarawih itu ya,
Satu rakaatnya itu ratusan ayat, Pak. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, sampai-sampai mereka sholat sambil bertelekan di atas tongkat-tongkat, saking panjang sekali. Dan mereka selesai sholat malam mendekati sahur. Ya. Imam Bukhari mengatakan, meriwayatkan dalam sahihnya dari seorang sahabat Anas bin Malik, kami dahulu, kata beliau, setelah selesai sholat malam, kami bergegas untuk sahur dan kami pun tergesa-gesa sahur karena takut terbit fajar. Gimana tuh? Setelah sholat malam, kami bergegas sahur, itu pun kami tergesa-gesa sahurnya karena takut terbit fajar. Maksudnya sholat malamnya panjang banget ini ya. Masya Allah. Ya memang kita nggak bakalan sama lah sama mereka ya. Kalau kita sih paling sholat taraweh 45 menit selesai. Ya 7:30 mulai jam 8.15 selesai. Kalau setengah 9 kayaknya agak lama Pak. Apalagi kalau jam 10, waduh, besok bubar kali Pak. Ya. Ya. Ya gimana lagi, daripada kita bikin orang lari ya, masyarakat pada lari, ya udah, kalau antum mau sholat semalam suntuk mendingan sendiri aja di rumah. Antum bisa sholat semalam suntuk sampai jam 4 malam, Masya Allah, kalau kuat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara amalan yang kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan yaitu qiraatul Quran. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat penting sekali di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Mengapa Allah mengatakan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran? Sebagai isyarat bahwa bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk baca Al-Quran. Makanya lihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, apabila datang bulan Ramadan, luar biasa. Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, beliau liburkan kajiannya. Kajian hadisnya libur. Khusus Al-Quran. Imam Syafi'i demikian. Imam Qatadah dan para ulama salafus saleh terdahulu ketika datang Ramadan khusus Al-Quran. Maka betapa bagusnya seperti itu ya akhi azakumullah wa iyyakum. Syekh Utsaimin berkata, salafus saleh terdahulu, kata beliau, apabila mereka sedang mentadaburi atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mereka sediakan buku tulis. Ketika mereka melewati sebuah ayat dan mereka mendapatkan faidah dari ayat tersebut, segala dicatatnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin adalah guru kami, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mempunyai buku catatan yang penuh dengan faidah-faidah di saat beliau mentadaburi Al-Quran. Iya. Makanya Pak, kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, jangan hanya sebatas khotam. Loh Ustaz, bukankah Imam Syafi'i disebutkan bahwa beliau satu hari di bulan Ramadan setiap hari khotam Quran? Demikian pula para sahabat dan para tabi'in dahulu, mereka memperbanyak khotam Quran. Apakah itu tidak lebih baik kita mengkhatam Quran daripada kita mentadaburinya? Jawabnya Pak, mereka orang-orang Arab yang fasih. Mereka orang-orang yang sangat faham tentang Al-Quran. Di saat mereka baca, mereka faham. Kalau kita baca, paham nggak? Boro-boro paham. Ya, cuma khotaman doang. Antum udah berapa juz? Udah 20 juz, alhamdulillah. Udah berapa ayat yang dipahami? Nggak ada. Ya, akhi, yang lebih baik ya kita tadaburi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha?
ataukah hati mereka itu sudah terkunci mati? Berapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran, Pak? Di mana Al-Quran turun untuk menghidupkan hati manusia. Allah berfirman, liyundzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Berarti tujuan Al-Quran turun itu untuk dipahami. Maka kata Ibnu Qayyim, ketika kita membaca Al-Quran sambil kita fahami, sambil kita tadabburi, itu jauh lebih utama daripada hanya sebatas apa? Membaca. Namun kata Syekh bin Baz, kalau kita jamak kedua-duanya, ada waktu khusus untuk tadabbur, ada waktu khusus untuk khotam, itu lebih baik lagi. Misalnya antum di waktu pagi khususkan untuk tadabbur, baca kitab tafsir per ayat antum pahami, atau misalnya antum bikin halaqah tafsir bersama ustadz misalnya, sehingga kita lebih mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sorenya antum khotaman, ya, itu bisa sebetulnya. Antum kalau baca Al-Quran 1 juz berapa menit sih? 1 juz antum baca berapa jam? Kalau antum lancar, insya Allah sih 1 jam 1 juz selesai. 1 jam loh mas. Ya. Yeah. Maka insya Allah bisa itu kita lakukan ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Baca Quran. Setiap hari baca Quran. Dan ingat akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa baca Quran setiap malam. Beliau bersabda, ya, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malamnya dia bisa membaca 50 ayat, dalam satu riwayat 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Lihat, satu malam 10 ayat aja, tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a, dan siapa yang membaca dalam satu malam 50 ayat, kutiba minal qanitin, maka ia ditulis sebagai orang yang qanit, tunduk. Dan siapa yang membaca dalam satu malamnya 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Ajib. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Lihat akhi, ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita tiap hari baca Quran, tiap malam kalau bisa. Dan ini insyaallah manfaat buat hati kita ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat untuk apa yang ada dalam hati kita. Insyaallah. Kalau antum galau, enggak usah mikirin apa-apa, baca Quran. Antum sedih, baca Quran. Antum pusing, baca Quran. Ya, itu yang Rasulullah SAW senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW berdoa apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai air yang menyejukkan hatiku, cahaya di dadaku, penghibur kesedihanku, dan penghilang kegalauanku. Masya Allah. Maka dari itu akhi, jadikan Al-Quran sebagai penghibur kesedihan. Ya. Nah ini amalan yang kedua atau yang keempat, ya, yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran, Amalan yang keenam atau yang kelima, maaf, yaitu taftirus shaim, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Kata Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'un atau kama qala. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti puasanya dia.
dan itu tidak mengurangi pahala dia sedikit pun juga. Bayangkan, Masya Allah. Ya, kita berlomba-lomba, Pak. Antum misalnya ada buka puasa bersama di suatu tempat, antum bawa 2 rantang, satu rantang buat saya, satu rantang buat teman saya. Masya Allah. Iya. Yang satu lagi bawa 3 rantang, yang satu lagi bawa berantang-rantang. Iya. Yang jelas berlomba-lomba untuk mendapatkan puasa. Satu orang yang kita berikan dapat pahala puasa dia. Masya Allah. Jangan kita menjadi orang yang berpikir bagaimana saya bisa buka puasa bareng di sana, tapi bisa merasakan makanan yang enak-enak. Kita nggak berpikir gimana berlomba-lomba memberikan makanan. Cobalah ya akhi, azakumullah. Walaupun antum hanya sebatas memberikan ke teman antum sebutir kurma, akhi, silakan 1 kurma makan. Dapat pahala, Pak. 1 kurma antum berikan kepada orang yang berbuka puasa. Coba kita berlomba-lomba dalam hal ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu mencegah diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Seperti berkata dusta, seperti bergibah, seperti berkata-kata yang tidak baik. Karena itu semua mengurangi pahala puasa kita ya akhi, azakumullah. Demikian pula meninggalkan perkara yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi juga, "Laisa shiyam minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu engkau hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak. Walakinna shiyam, tapi hakikat berpuasa itu apa? Anil lagwi warrafath, itu kamu menjauhi perkara yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kadang Pak, ada orang ketika puasa habis waktunya buat main game, Pak. Ditanya, kok main game mulu sih? Enak gak kerasa puasanya? Jadi pikiran dia adalah gimana caranya puasanya gak kerasa. Tahu-tahu udah maghrib aja. Kalau orang Sunda lebih senang menyebutnya ngabuburit. Ngabuburitnya macam-macam. Kalau dulu waktu saya kecil sih perginya ke kebun karet gitu kan, ngambilin getah-getah karet, bikin bola bekel. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak bagus ketika puasa. Justru ketika kita puasa itu sangat dianjurkan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ketika mensifati kaum mukminin, apa sifat mereka? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Rupanya orang yang beriman yang sempurna itu yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Ya. Terlebih di bulan puasa. Dalam riwayat Tirmidzi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semua yang enggak ada manfaatnya kita tinggalkan. Ya. Maka ketika kita puasa, coba kita berpikir apa yang bermanfaat buat kita, Pak. Kadang ada orang waktu puasa menghabiskan waktu puasa untuk jalan sana sini, gak ada manfaatnya. Lebih baik antum pergi ke taman, bawa Quran, baca Quran. Lebih baik antum pergi ke suatu tempat yang memang antum biar lebih enak lah di sini, masya Allah dekat sungai misalnya, pinggir sawah, ya.
Enak, Masya Allah. Baca kitab tafsir, Masya Allah. Asyik antum di situ baca kitab tafsir. Tahu-tahu mendekati maghrib. Nah, itu ngabuburitnya mantap tuh, Pak. Ya. Itu lebih bermanfaat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau memang kalau memang antum sebagai seorang pekerja, ya sudah, bekerjalah dengan baik. Kalau memang antum sedang istirahat, sambil istirahat baca Quran. Masya Allah ya akhwal Islam. Yang jelas akhi azakallah wa iyakum, di saat puasa itu sangat dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang sia-sia, tinggalkan yang sia-sia. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu ya tinggalkan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara amal yang hendaknya kita perhatikan di bulan Ramadan yaitu takjilul iftar. Bergegas berbuka puasa. Akhi, banyak orang menganggap remeh soal takjil. Takjil itu artinya bergegas berbuka puasa. Sementara Nabi SAW menganggap itu perkara yang besar. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, la tazalu ummati ala khairin, senantiasa umatku di atas kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka bergegas berbuka puasa. Jadi kita jangan mengakhir-akhirkan. Kalau pas sudah masuk segera kita berbuka puasa, Pak. Jangan diakhir-akhirkan. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, hadis tersebut hasan insyaallah, atau bahkan sahih karena ada asalnya dalam riwayat Muslim, bahwasanya pernah Rasulullah SAW bersama Mu'adz bin Jabal bersama beberapa sahabat termasuk Bilal safar, bepergian. Kemudian terlihat matahari telah tenggelam, namun masih terlihat terang. Tenggelam tapi masih apa? Terang. Maka Nabi bersabda kepada Bilal, ya Bilal, qum fajdah lana. Hai Bilal, ayo sediakan makanan untuk kita. Kata Bilal, ya Rasulullah, ala nantadhir, apakah kita tidak menunggu sebentar hai Rasulullah, karena masih terlihat terang? Kata Rasulullah, qum fajdah lana. Tidak, sediakan makanan sekarang. Fajadahalah, kemudian Bilal pun menyediakanlah, Rasulullah pun makan. Dan meriwayat Abu Daud itu, demi Allah kata Bilal, kalau salah seorang dari kami naik di atas untanya, mungkin masih sempat kelihatan matahari sedikit. Sampai begitu Rasulullah SAW mempercepat berbuka puasa. Sebatas melihat matahari tenggelam, udah khalas. Terkadang kita nungguin adzan, nih kok nggak adzan ya. Dilihat udah gelap, nggak adzan, muadzinnya makan dulu rupanya, Pak. Wah, ya. Jangan begitu. Kita ngelihat sudah matahari tenggelam, sudah gelap, selas, Bismillah. Ya, takjil. Ini namanya takjil. Di mana ibadah takjil ini ibadah yang besar. Di mana Rasulullah mengatakan umat Islam senantiasa di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Kenapa Nabi melarang kita mengakhir-akhirkan berbuka puasa? Karena itu tasyabuh dengan orang Yahudi. Makanya Pak, orang Syiah berbuka puasanya diakhirkan. Kalau antum lihat puasanya orang Syiah, ketika kita berbuka puasa di saat maghrib, mereka belum buka. Mereka berbuka di saat bintang sudah mulai kelihatan. Itu tasyabuh dengan orang Yahudi. Rasulullah larang itu. Rasulullah menyuruh umatnya untuk bergegas berbuka puasa. Kemudian amalan selanjutnya di bulan puasa ya akhi, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Di mana ibadah sahur ini ternyata bukan ibadah yang sepele. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Salawatnya Allah kepada seorang hamba artinya pujian, kata Ibnu Mujahid. Dan salawatnya malaikat untuk hamba artinya doa. Bayangkan Allah memuji orang yang sahur, malaikat pun mendoakan orang yang sahur. Ajib kan? Iya, perut kenyang dapat pahala, dipuji Allah, didoain malaikat. Alhamdulillah. Masya Allah ya akhi, azakallah wa iyyakum. Antum tahu tidak sahur itu artinya apa? Sahur itu dari kata sahar, akhirnya akhir, makan di akhir malam. Jadi yang namanya sahur itu di akhir malam, bukan di tengah malam, Pak. Makanya kan aneh kan di masyarakat kita ini jam 1 udah teriak-teriak sahur, 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 sahur. Iya. Mungkin orang yang bisa bahasa Arab ketawa, nih orang sahur jam 1. Sahur itu makan akhir malam, bukan makan tengah malam kayak gitu. Iya, salah waktu ya akhi. Terlebih kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana dalam hadis yang telah antum ketahui dari hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama yusalli subh. Ya. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun bangkit untuk salat ya, fajar. Kemudian ditanya oleh Anas, berapa jarak antara sahur dengan waktu fajar? Kata Zaid, qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Hanya segitu. Dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya, ya, dalam riwayat Bukhari, kami setelah selesai sholat malam, kami bergegas makan sahur, dan kami tergesa-gesa makan sahur karena khawatir terbit fajar. Masya Allah ya akhi, azakumullah ya. Ibnu Abbas pernah ditanya, athar ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sahih. Kapan aku boleh makan sahur? Kata seseorang. Kata Ibnu Abbas, selama kamu ragu, makanlah sampai kamu tidak ragu. Loh. Selama kamu ragu, ini sahur apa udah selesai apa belum, makan aja sampai kamu yakin telah habis waktu sahur. Apa maksudnya Ibnu Abbas, Pak? Maksudnya kalau kita masih ragu, nih fajar udah apa? Sudah terbit Pak, belum ya? Masih ragu, udah makan aja terus sampai yakin, betul-betul yakin bahwa fajar sudah masuk, baru berhenti deh. Perkataan Ibnu Abbas ini menggugurkan imsak sampai ke akar-akarnya, Pak. Karena kan orang yang mengatakan adanya imsak sebagai kehati-hatian. Hati-hati, jangan sampai kamu pas makan, sementara kan tuh 10 menit sebelum ya adzan subuh. Gimana coba? Sementara kan ayat tegas mengatakan puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai, bukan dari semenjak imsak. Nggak ada ayatnya. Iya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, Ibnu Abbas berkata, selama kamu masih ragu, makan sahur sampai kamu tidak ragu lagi. Bahkan kata para ulama, apabila ada seseorang makan sahur dhannan anna waqtas sahur mawjud, ya, kalau ada orang sahur dengan sangkaan bahwa waktu sahur itu masih ada, thumma tabayyana lahu, kemudian menjadi jelas kepada dia bahwa waktu sahur sudah selesai, maka puasanya sah. Antum bangun, belum sahur, sahur, makan plak, tahu-tahu dengar amin, apaan tuh amin? Rupanya lagi pada sholat subuh. Ya, ya Allah, udah pada sholat subuh rupanya. Kita makan gimana nih? Sah.
Kenapa? Karena kaidah usul fikih berkata al-baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Sampai jelas dengan jelas, betul-betul jelas bahwa malam sudah selesai. Makanya kan Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai menjadi jelas untuk kamu. Berarti selama belum jelas, silahkan makan dan minum. Allah mengatakan wakulu washrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai menjadi jelas untuk kamu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Artinya selama belum jelas, selama itu makanlah. Makanya ucapan Ibnu Abbas itu menafsirkan ayat tadi. Selama kamu masih ragu, karena ragu itu belum jelas kan, berarti kamu makan aja terus sampai betul-betul yakin waktu fajar sudah tiba.